Perkenalkan, nama saya Rumondang Simamora, guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 1 Sorkam Barat. Hari ini saya akan mengadakan PPL yang pertama. Mari kita saksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu absen dulu ya. Hadir semua kan? Ya, terima kasih karena kita sudah hadir di tempat ini. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dengan bernyanyi, kemudian nanti salah seorang membuka materi kita ini dengan menyanyi dengan semangat. Oke. Baik, salah seorang memimpin kita ke dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kembali kami Bapak mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami. Bapak, pada pagi hari ini kami mau memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Bapak mengutus Roh Kudus dan Bapak untuk menerangi hati dan pikiran kami. Dan kami senantiasa memahami materi yang akan disampaikan oleh Ibu kami kepada kami. Bapak, kami manusia yang tidak luput dari dosa. Hapuskanlah dosa-dosa kami baik itu dalam perkataan, perbuatan, dan pemikiran, baik itu yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih Bapak, dalam nama kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baiklah, siapa yang mengingat materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Materi pembelajaran kita minggu yang lalu itu, oke? Gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Nah, di dalam materi gereja sebagai umat Allah kita sudah mempelajari apa saja? Pengertian gereja dan cara hidup jemaat. Iya, pengertian gereja dan cara hidup jemaat yang beragama. Oke. Nah, di sini Ibu yang sudah membuat dua pertanyaan. Mari kita melihat bersama-sama. Pertanyaan pertama, apakah arti gereja yang kamu pahami? Gereja merupakan perkumpulan atau persekutuan orang-orang yang percaya akan Kristus dan sudah dibaptis. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai anggota gereja Katolik, ungkapkan pengalaman kamu sebagai anggota gereja. Saya merasa senang dan bahagia bisa menjadi bagian dari Katolik. Di dalam Katolik saya menemukan hikmah
pembelajaran. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik kelas 11 mampu memahami arti dan makna gereja. Sifat gereja. Ya. Kemudian di sini juga ada tujuan pembelajaran yang harus kita dalami bersama-sama. Renova, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur pada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayati dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, di sini ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ada 5. Nah, di pertemuan kita yang pertama minggu yang lalu, kita sudah membahas itu KKTP 1 sampai 3. Nah, di pertemuan yang kedua ini nanti akan sama-sama kita akan melanjutkan kembali ya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang keempat dan 5. Bintang, silakan dibaca. Peserta didik mampu mengasumsikan sikap penghayatan hidup sebagai anggota gereja dengan benar dan lengkap dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan kelima, peserta didik mampu menunjukkan sikap penghayatan hidup sebagai anggota gereja dengan tulus dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita dalami bersama-sama yaitu kegiatan pembuka sudah, kemudian kegiatan inti nanti ya, kemudian ada juga kegiatan penutup. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, materi kita pada hari ini, nah di sini Ibu juga sudah menyediakan 2 pertanyaan ya untuk kita dalami sebagai dasar kita untuk melanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita lihat dulu pertanyaan pertama. Bagaimana kehidupan umat gereja perdana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47? Misalnya itu memberikan diri dibaptis, kemudian segala sesuatu dalam hidup bersama, dan persaudaraan kasih, saling memberi dan menerima sesuai kebutuhan, dan terbuka untuk semua orang. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Jawaban yang sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua, ya, mengapa gereja mampu bertahan sampai sekarang ini? Untuk mendalami, ya, atau untuk menjawab daripada pertanyaan yang kedua, mari kita sama-sama, ya, mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini ada Ibu sediakan video untuk kita saksikan bersama-sama, ya. Kisah Para Rasul. Ini adalah volume kedua dari sebuah karya yang memiliki 2 bagian yang menjadi satu, yang saat ini kita sebut Lukas Kisah Para Rasul. Keduanya ditulis oleh penulis yang sama, Lukas, rekan seperjalanan Paulus. Ini jelas dari pembukaan kitab ini, di mana Lukas berkata, "Aku menulis dalam bukuku yang pertama, yaitu kitab Injil. Volume pertama adalah tentang apa yang mulai dilakukan dan dikerjakan Yesus. Dan volume kedua mengisahkan tentang apa yang terus dilakukan dan diajarkan Yesus, yang mengarah kepada hal yang sangat menarik tentang nama tradisional tapi bukan yang asli dari kitab ini, Kisah Para Rasul. Meskipun beberapa rasul dikisahkan dalam kitab ini, satu-satunya karakter yang menyatukan seluruh kisah dari awal hingga akhir adalah Yesus sendiri, yang bekerja secara langsung atau melalui Roh Kudus. Sehingga kitab ini akan lebih tepat dinamakan Kisah Yesus dan Roh Kudus. Di sini ada dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, Lumen Gentium artikel 4, 7 dan 9. Mari kita baca. Renova, silakan dibaca. 4. Roh Kudus yang menguduskan gereja. Kita sudah selesai karya yang oleh Bapa dipercayakannya kepada Putra untuk dilaksanakan dengan baik. Lihat Yohanes 17 ayat 4. Diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk tiada hentinya menguduskan gereja. Dengan demikian, umat beriman akan dapat mendekati Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan Lumen Gentium 7.
bagi yang disebutkan dengan dirinya, Putra Allah telah mengalahkan maut dan wafat dan membukanya. Demikianlah ia telah menebus manusia dan mengubahnya menjadi jutaan baru. Lihat Galatia 6 ayat 15, 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab ia telah mengumpulkan saudara-saudaranya dari segala bangsa, dan dengan mengalirkan rohnya ia secara gaib membentuk mereka menjadi tubuhnya. Dalam buku itu, hidup Kristus disurahkan dalam umat beriman. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat Lumen Gentium nomor 9. Ya. Silakan Olivia dibaca. Perjanjian baru dan umat baru. Di segala zaman pada semua bangsa Allah berkenan akan siapa saja yang menyegarinya dan mengamalkan kebenaran. Lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Namun Allah bermaksud menguduskan dan menyelamatkan orang-orang, bukannya satu persatu, tanpa hubungan satu dengan yang lainnya. Tetapi ia hendak membentuk mereka menjadi umat yang mengakuinya dalam kebenaran dan mengabdi kepadanya dengan suci. Maka ia memilih bangsa Israel sebagai umatnya, mengadakan perjanjian dengan mereka. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang ya, dari tayangan video yang pertama tadi ya, tentang apa? Tentang Kisah Para Rasul. Kemudian dari artikel Konsili Vatikan Lumen Gentium 74779. Ya. Siapa yang bisa memberikan atau mengungkapkan pendapatnya tentang kedua tayangan tadi? Silakan. Menurut saya tentang video Kisah Para Rasul, dalam video tersebut kita ketahui yang menulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Di dalam pembukaan Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Yesus telah bangsa 40 hari menemani rasulnya atau murid-muridnya, dan juga di situ Yesus menjanjikan Roh Kudus yang dimana telah diwujudkan yang sekarang disebutkan dengan hari Pentakosta. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke, baik. Untuk Konsili Vatikan kedua, Olivia. Dari artikel Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium, artikel 4, 7 dan 9, kita dapat mengetahui bahwa gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan oleh suatu perjanjian yang terdapat pada Lumen Gentium artikel 9. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, ya, kita lanjut. Baik, di sini mari kita melihat bersama-sama ya, gereja sebagai umat Allah seturut Lumen Gentium artikel 4, 7 dan 9. Ya, tolong kenapa dibaca? 1. Gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. 2. Umat Allah dipanggil dan dipilih Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. 3. Hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan oleh suatu perjanjian. 4. Umat harus menaati perintah Allah, dan Allah akan selalu menaati janji-janjinya. Umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah berjanji. Artinya kita sebagai gereja umat Allah sedang berjalan di
teman-teman? Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Langsung saja kami menjawab jawabannya. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Jawaban yang kedua adalah yang pertama, terlibat dalam panggilan dan inisiatif Allah. Yang kedua, persekutuan. Ketiga, hubungan mesra antara Allah dengan manusia. Yang keempat, serta pada keselamatan dan penjaraannya. Dan yang kelima adalah persaudaraan sejati. Dan jawaban soal yang ketiga adalah dasar dan konsekuensi gereja, yakni yang pertama, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktik hidup gereja perdana. Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Dan yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kita berikan waktu untuk kelompok dua untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi mereka di dalam kelompok mereka. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban nomor 1 akan dibacakan oleh teman kami dari Bapak. Jawaban nomor 1 adalah gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah. Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Dan jawaban nomor 2 yaitu ciri gereja sebagai umat Allah terlihat dari panggilan dan inisiatif Allah, persekutuan, hubungan mesra antara manusia dengan Allah, karya keselamatan dan penjarahannya. Jawaban nomor 3 ialah dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktik hidup gereja perdana. Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Yang ketiga adalah seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Baik, Sekian dari penjelasan kami, sekian dan terima kasih. kita berikan tepuk tangan untuk kelompok dua. Silakan dulu. Baik, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah mereka lakukan dalam kelompok. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Gereja sebagai umat Allah merupakan satu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Jawaban nomor 2, umat Allah terlihat dalam dari panggilan dan inisiatif Allah, persekutuan, hubungan mesra antara manusia dengan Allah, karya keselamatan dan penjaraannya. Jawaban nomor 3, dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Sebagai dari kunci 1, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktik hidup gereja perdana. Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antaranya mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan ya, hasil daripada diskusi yang sudah dilakukan. Akhirnya sudah sama. Sekarang kita lanjut. Kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan memberikan pemikiran. Makna gereja sebagai umat Allah. Apa sebenarnya makna gereja sebagai umat Allah? Silakan Renova dibaca. Makna gereja sebagai umat Allah. Gereja adalah umat Allah semakin berkembang dan
masyarakatnya secara sadar serta secara manusiawi bertobat kepada Allah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Tidak secara sadar dan manusiawi menyebut keselamatan menurut kebenaran. Jika tambah pemberitaan Injil. Makna gereja pada pokoknya tidak lain adalah persekutuan semua orang yang dari dalam hatinya bersentuh oleh Allah. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 27, Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 14. Menanggapi pemberitaan Injil dengan percaya dan tobat. Makna gereja ada bukan karena kehendak manusia, melainkan karena rencana Allah. Umat Allah adalah persekutuan orang yang dipanggil oleh Allah. Oke, terima kasih. Nah, itulah tadi makna gereja sebagai umat Allah. Ya. Sekarang ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Kalau baca bintang, Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, ciri gereja sebagai umat Allah tampak berdasarkan dari panggilan dan inisiatif Allah. Yang kedua, tampak juga dari persekutuan hubungan yang mesra antara manusia dan Allah. Dan yang ketiga, tampak dari karya keselamatan dan tampak dari kebenaran gereja. terima kasih ya. Nah, itulah tadi ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Nah, sekarang kita akan melihat dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Ada 3. Kalau tidak, silakan baca. Bagaimana dampak dalam praktik dana? Kedua, kenapa ada gambar karisma dan karunia yang terkumpul di tengah kepala umat yang seharusnya dipelihara dan diberikan pengembangan dan untuk kebaikan dalam iman. Berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 7-10. Yang ketiga, semua anggota gereja memiliki manfaat yang serupa sebagai satu anggota umat Allah, walaupun di antara mereka terdapat kegunaan yang berbeda-beda. Berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 12-18. Itu tadi dia dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Ada 3. Baiklah anak-anak, kita speaking dulu ya. Bedanya sama sederhana. Kita hanya mau melihat warna. Cepat. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi yuk. Setelah kita tadi disegakkan oleh speaking untuk tebak warna, sekarang kita mengerjakan soal ini. Ada semuanya. Mari kita simpulkan materi pembelajaran kita malam ini. Baik. Tadi kita sudah belajar mengenai gereja, kemudian kemudian makna dan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Kemudian cara hidup jemaat perdana. Apalagi tadi dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Kemudian dokumen konsili Vatikan. Lumen Gentium 7 dan 9. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan. Terima kasih ya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Minggu depan kita berjumpa lagi dengan materi pembelajaran yang selanjutnya. Silakan salah seorang untuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami ucapkan kepada Bapak. Pada pagi hari ini kami telah selesai melaksanakan tugas belajar mengajarkan. Kiranya Bapak pembelajaran yang kami terima pada hari ini bisa kami teladani di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa yang bisa kami sampaikan dengan nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih dan Bapak telah berdoa. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi.